Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan khulasatul fawaid wal qawaid yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Furai hafizahullah taala. Nah, kita telah memasuki hadis yang ke-20 atau kita akan memasuki hadis ke-20. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama, yang terdahulu, maksudnya begitu ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak merasa malu maka kerjakanlah apa yang, atau perbuatlah apa yang engkau sukai. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Disebutkan dalam lughatul hadis, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia, ai tawarathahun nas min anbiyaihim jailan ba'da jailin, yaitu apa yang diwarisi oleh manusia dari para nabi-nabi mereka generasi demi generasi ya. Jadi ada beberapa syariat ya, atau beberapa ajaran agama yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu yang terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Entah itu melalui ya nabi-nabi yang diutus setelah nabi-nabi yang terdahulu. Kalau di agama kita itu disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, yang para ulama usul fikih sering menyebutnya dengan istilah syar'un man qablana, syariat umat sebelum kita gitu ya. Atau diwariskan turun-temurun dari nasihat-nasihat, petuah-petuah yang disampaikan oleh orang-orang bijak di setiap generasi, yang itu didapatkan dari hikmah dan ajaran syariat para nabi-nabi terdahulu. Nah, disebutkan di sini bahwa di antara ajaran para nabi terdahulu yang terus menjadi syariat sampai pada syariat Nabi kita Muhammad SAW itu adalah berkenaan dengan rasa malu. Nabi mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sesuka hatimu, sekehendak hatimu. Dan ini jangan disalahartikan dengan kebolehan seseorang untuk melakukan segala sesuatu sampai pada kebolehan melakukan tindakan yang dilarang selama kita tidak punya rasa malu. Bukan begitu ya. Tapi ini yang dimaksud adalah sebuah nasihat ya, sebuah pernyataan dari Nabi dan para nabi-nabi terdahulu tentang betapa buruknya seseorang itu ketika dia kehilangan rasa malunya ya. Karena ketika seseorang kehilangan rasa malu maka dia akan berbuat sekehendak hatinya tanpa mempertimbangkan dan tanpa melihat dari sisi baik dan buruknya. Karena rasa malu yang terpuji itu adalah rasa malu yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan buruk.
dan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan mulia. Nah, sehingga kalimat ini tidak menunjukkan kebolehan seseorang untuk menanggalkan rasa malunya sehingga boleh berbuat apa saja yang disukainya. Namun ini justru sebagai sebuah pujian untuk sifat malu yang menghalangi seseorang dari melakukan tindakan yang buruk dan mendorong seseorang untuk bertindak yang baik, dan sebagai bentuk gambaran ketercelaan kepada orang yang kehilangan rasa malunya sehingga dia pun berbuat sesuka hatinya tanpa memperhatikan koridor syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini min kalamin nubuwatil ula. Sebentar tadi ay tawarathahun nas min anbiya'im jailan ba'da jailin hatta wasala li hadhil ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara apa yang diperoleh oleh manusia maksudnya adalah diwarisi oleh manusia dari para nabi mereka, generasi demi generasi, sampai nasihat ini sampai kepada umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min kalamin nubuwatil ula. Kok kegeser, hilang kitabnya. Mana tadi? Kepencet. Kitabnya sebelah mana ini? Nyarinya. Kepencet langsung keluar ini. Asal ditutup semua aja, tinggal satu kitabnya gitu ya. Senggol. Intermezzo Mas ya. Nah, kemudian lughatul hadis di sini terangkan min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan nabi yang terdahulu, ai mimma tafaqa alaihil anbiya, yaitu dari ajaran yang disepakati oleh seluruh para nabi. Jadi mulai dari nabi-nabi terdahulu sampai nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyepakati tentang kebenaran kalimat ini. Idza lam tastahi, apabila engkau tidak memiliki rasa malu. Dikatakan di sini al-haya'u huwa khuluqun yahutsu ala fi'lil jamil wa tarkil qabih. Jadi sifat malu itu adalah satu perangai, satu akhlak yang mendorong pemiliknya itu untuk berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang baik, yang indah, dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi ini adalah pengertian malu yang sesuai dengan syariat. Pengertian malu yang sesuai dengan syariat, yaitu ketika seseorang merasa malu yang mendorong dirinya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Adapun kalau sebaliknya, ada sebagian orang itu kan ketika diajak berbuat kebaikan dia merasa sungkan, merasa malu. Tapi kalau diajak keburukan dia tidak merasa malu. Nah, ini al-haya yang madhmum, rasa malu yang tercela. Jadi rasa malu yang dimaksud di dalam hadis ini dan menjadi salah satu bagian ajaran Islam yang dianjurkan tiap-tiap umat atau tiap-tiap manusia itu untuk menghiasi diri dengan sifat tersebut adalah rasa malu dengan pengertian ini. Perangai yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan menjadikan seseorang itu untuk meninggalkan keburukan. Kemudian karena ini berbicara mengenai satu amal yang berkaitan dengan syariat sebelum kita, maka ada keterangan yang perlu untuk kita ketahui bahwa syariat yang menjadi perkara yang ditetapkan untuk umat sebelum kita atau sering disebut syar'un man qablana, jika kita dapatkan syariat ini dari sumber yang tidak terpercaya
Artinya sumber ini hanya sekedar berita-berita yang dikatakan oleh orang gitu ya, yang diriwayatkan oleh orang, tidak didukung oleh syariat atau sumber syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka yang seperti ini tidak menjadi sebuah syariat yang diamalkan, ya. Yang seperti ini tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang dilaksanakan di dalam syariat. Namun apabila syara'un man qablana, syariat umat sebelum kita ini itu kita dapatkan dari sumber yang terpercaya, terutama sumbernya adalah sumber syariat kita yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka hal ini kata para ulama dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jika syariat Islam, syariat kita Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber syariat itu menyatakan bahwa syariat umat terdahulu ini sudah tidak lagi diamalkan di masa syariat Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diperkenankan untuk dilakukan. Contoh semisal di dalam syariat kita itu dalam hadis diterangkan tentang keadaan umat terdahulu yang dilarang untuk mengambil harta ghanimah. Ya, umat terdahulu dilarang untuk mengambil harta ghanimah. Kalau terjadi peperangan, harta ghanimah harus dikumpulkan di satu tanah lapang seperti yang terjadi di kala Bani Israel itu ya, di masa Nabi Musa masih hidup. Nanti Allah Ta'ala akan turunkan api untuk melahapnya, untuk memusnahkan semua harta ghanimah tersebut. Ini adalah syariat sebelum kita yang kemudian syariat kita telah menghapusnya. Ya, kalau di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, seseorang berperang itu mendapatkan harta ghanimah yang sebelumnya diharamkan. Kemudian yang kedua, syariat sebelum kita ini ada yang dilestarikan di dalam syariat kita, yang sejak dulu diperintahkan sebagai satu bentuk ketentuan syariat, dan di dalam syariat kita juga ditetapkan sebagai syariat yang harus dilaksanakan oleh kita semuanya. Contohnya seperti apa? Seperti puasa Ramadan ya, atau berpuasa ya, atau berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di situ Allah menyebutkan ya, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, yang menunjukkan bahwa ini merupakan syariat syara'un man qablana, syariat umat sebelum kita ya, yang kemudian ditetapkan sebagai syariat kita. Jadi kalau yang ditiadakan wajib kita tiadakan, yang ditetapkan wajib kita laksanakan, dan yang ketiga ini yang didiamkan oleh syariat kita. Tidak ada perintahnya untuk mengerjakan hal itu, dan juga tidak ada larangan untuk mengerjakan hal tersebut. Atau tidak ditiadakan hukumnya secara sharih, secara jelas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak dihapus juga tidak disetujui. Nah, maka ini para ulama berselisih ya. Kalau dari mazhab Malikiyah dan Hambali menyatakan bisa dijadikan hukum. Tapi kalau berdasarkan apa yang diterangkan di dalam mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, maka ini tidak bisa menjadi hukum. Oleh karena itu kalau Anda belajar ilmu usul fikih, Anda akan menemukan satu pembahasan dalil yang namanya syara'un man qablana, syariat umat sebelum kita. Ya, dan ini yang menjadi peliknya ketika ada syariat yang didiamkan oleh Quran Sunnah, tidak dianjurkan untuk dilaksanakan atau diperintahkan, dan juga tidak dilarang atau dihapus secara sharih. Sehingga yang terjadi adalah terjadi perselisihan di tengah umat tentang hal ini. Ya, keterangan ini bisa antum lihat dalam kitab Syarahul Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasarah yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Asithri hafizahullahu ta'ala. Saya download sini enggak bisa ini. Nah, fawaid mustanbatatun minal haditsil 20. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-20. Yang pertama syaraful haya, li'annahu ma min nabiyyin illa wa hatha alaihi.
Dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan sifat malu. Dikarenakan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti menganjurkan sifat malu ini kepada umat. Yang memerintahkannya kepada umat. Ini menunjukkan bahwa sifat malu itu adalah sifat yang sangat terpuji. Ya, sekali lagi sifat malu yang bagaimana, yang mendatangkan keadaan yang terpuji, yaitu al-haya ini ya, yang disebutkan di sini. Gimana ini? Gimana Mas? Oh, dinyalakan dulu ya. Nggak nyala. Oh. Ini ya. Bukan. Oh. Ini ya makna al-haya yang menjadi anjuran atau perintah para nabi kepada umatnya, yaitu khuluqun yahussu ala fi'lil jamil wa tarkil qabih. Khuluqun itu perangai, sifat yang mendorong, yahussu yang mendorong, ala fi'lil jamil atas mengerjakan yang baik, ya, perbuatan yang baik, wa tarkil qabih dan meninggalkan yang jelek, yang buruk. Kemudian yang kedua, fadlul haya'i wa 'azmu manzilatihi li'anna al-haya'a khairun kulluhu kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan sifat malu dan agungnya kedudukan sifat malu ini di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Li'anna al-haya'a khairun kulluhu, karena rasa malu itu adalah kebaikan semuanya. Jadi bisa kita katakan bahwa rasa malu yang bersifat positif seperti ini itu adalah sumber dari segala kebaikan, ya, sumber dari segala kebaikan. Bahkan al-haya termasuk cabang dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang atau bagian daripada keimanan. Sehingga orang kalau beriman mestinya dia memiliki apa? Rasa malu. Semakin besar keimanannya tentu akan semakin besar rasa malunya. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikabarkan hal itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, fal haya'u naw'an. Rasa malu itu ada dua. Haya'un fitri, rasa malu yang bersumber dari fitrah tiap-tiap manusia, dan ini semua manusia mesti diberi. Ya, mungkin timbul pertanyaan, loh Ustadz, ada orang yang tidak punya rasa malu. Nah ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor eksternal yang mengotori sifat malunya atau yang menghilangkan sifat malunya. Tapi secara fitrah tiap-tiap manusia itu ada rasa malu, ya, ada rasa malu. Makanya kemudian kadang kita menemukan ada seorang anak kecil yang dia belum pernah diajari tentang rasa malu, tapi terkadang dia merasa malu untuk melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang buruk misalnya. Dia merasa malu, merasa tidak mau untuk melakukan satu perbuatan tertentu karena malu. Nah ini hayaun fitri, ya, rasa malu yang fitrah. Kemudian wahayaun muktasab, dan rasa malu yang dihasilkan oleh usaha. Rasa malu yang dihasilkan oleh usaha. Wa huwa tarwidhun nafsi 'indama yata'arraf 'ala Allah wa yu'azzimuhu fayastahyi minhu. Ya, jadi rasa malu yang dihasilkan oleh usaha itu adalah tarwidhun nafsi. Tarwidh itu melatih jiwa. Ya, melatih jiwanya ketika jiwa itu sudah mulai mengenal Allah dan mengagungkan Allah, maka di situ akan muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jalan untuk seseorang itu bisa mempertahankan rasa malunya atau bisa meningkatkan rasa malunya, salah satunya adalah dengan jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contoh misalnya, seseorang semakin dia memiliki keyakinan yang kuat dengan kehadiran Allah dalam hidupnya dan pengawasan Allah di dalam kehidupannya. Ya.
maka tentunya semakin besar rasa malunya untuk berbuat maksiat. Semakin besar rasa malunya jika dia tidak melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang sudah sampai pada tingkatan ini, maka dia dikategorikan sebagai orang yang berada di tingkatan paling tinggi. Kenapa? Karena dia akan berusaha untuk mewujudkan ketaatannya itu dengan jalan yang terbaik. Ya. Karena dia merasa sangat diawasi oleh Allah dan merasa malu jika tidak menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini terkandung dalam tingkatan ihsan gitu ya. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika tidak demikian maka Allah selalu mengawasimu. Ya. Dengan demikian maka akan muncul rasa malu di situ. Ketika dia sangat merasakan kehadiran Allah dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian amal haya alladzi yamna'u minal khair yusamma khajalan. Adapun rasa malu yang justru mencegah seseorang dari melakukan kebaikan, ini disebut dengan khajal. Ya, ini rasa malu yang negatif, ya, rasa malu yang buruk. Seperti sebagian orang itu karena mungkin terbiasa dengan melakukan maksiat, kemudian berada di lingkungan yang banyak melakukan dosa dan maksiat, justru ketika dia ingin mengubah dirinya dari kemaksiatan menuju ketaatan atau berusaha untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah dan meninggalkan larangan dan dosa-dosa, justru malah dia merasa malu karena apa? Kebiasaan dan lingkungannya menganggap perbuatan dosa itu adalah suatu kebaikan. Justru malah takut dijuluki sebagai orang alim, orang soleh ya, atau sok alim atau sok soleh. Ya, dia merasa takut. Ya, padahal kalau seandainya seseorang itu dengan haya fitrinya, gitu ya, rasa malu fitrahnya, maka dia akan bisa menilai bahwa pencelaan itu hakikatnya bukan pencelaan. Itu sebuah hal yang seharusnya memotivasi dia untuk semakin berbuat baik. Ya. Namun demikianlah terkadang lingkungan itu mempengaruhi keadaan fitrah manusia. Sehingga rasa malu yang seharusnya itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan, justru rasa malu itu berbalik dengan apa? Menjadikan orang itu merasa berat untuk melakukan kebaikan dan merasa terdorong untuk selalu melakukan keburukan wal'iyadzubillah. Jadi rasa malu seperti ini adalah rasa malu yang dilarang, yang disebut dengan apa ini? Khojal ya. Ini kalau dalam istilah kita nggak tahu saya. Rasa malu yang negatif gitu saja. Ya kalau dalam bahasa Arab ini namanya khojalan, yusamma khojalan atau khojlan ya. Kalau di bahasa kita apa? Malu tapi yang negatif. Enggak ada ya istilahnya. Walaisal haya'ul murad fi syar'i rahimallahu nisa'al ansar lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqqahna fid din. Jadi adapun rasa malu yang mencegah seseorang dari kebaikan itu dinamakan dengan khajal dan bukanlah ya al-haya'ul murad fi syar'i ya. Rasa malu yang dimaksud ini adalah rasa malu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, contohnya di sini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan para wanita-wanita Ansor. Ya. Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah merahmati para wanita Ansor. Tidaklah rasa malu mereka itu mencegah mereka dari menuntut ilmu, untuk memahami ilmu agama. Ya. Ini menandakan bahwa para wanita-wanita itu hakikatnya mereka punya rasa malu. Tapi rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Rasa malu mereka itu tidak mencegah mereka untuk berbuat kebaikan. Ya, untuk berbuat kebaikan. Nah, maka ketika seseorang itu memiliki rasa malu yang mencegah dirinya melakukan kebaikan, maka ini rasa malu yang tidak pada tempatnya. Ya, rasa malu yang tercela di dalam agama. Ya, sebagaimana yang kita lihat di sini, Rasulullah SAW menganggap ya para wanita-wanita Ansar ini mereka adalah
orang-orang yang bisa mengelola rasa malunya kepada hal-hal yang positif. Sedangkan kita tahu secara umum para wanita itu jauh lebih malu daripada para lelaki kan gitu ya. Tapi para wanita-wanita terutama terkhusus di sini Nabi SAW mendoakan dan memberikan pujian kepada para wanita Ansar. Mereka bisa mengelola rasa malunya untuk mereka bisa melakukan tafakuh fiddin, belajar ilmu agama tanpa terhalangi oleh rasa malu tersebut. Kemudian yang ketiga, man lam yattasif bil haya fa innahu yaf'alu ma yasha'u su'a khair ma yasha'u. Siapa yang tidak mensifati dirinya dengan rasa malu, fa innahu yaf'alu ma yasha' su'an maaf. Salah ini ya. Sawa ini ya. Siapa yang tidak mensifati dirinya dengan rasa malu, maka sesungguhnya dia akan mengerjakan apa yang dia kehendaki, baik itu kebaikan atau keburukan. Wa hadza bi ma'na tahdid idza lam tastahi faf'al ma syi'ta fasawfa tajid jazaa'ak. Jadi dan ini ya atau kalimat ini menggambarkan adanya tahdid. Tahdid itu ancaman gitu ya. Ketika seseorang atau ketika engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu, kelak kamu akan mendapati balasan yang diberikan Allah kepada dirimu. Maksudnya demikian. Ya, jadi sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak merasa malu maka berbuatlah sekehendak hatimu, itu maksudnya adalah ancaman ya dari Nabi SAW. Kalau kamu nggak memiliki rasa malu, berbuatlah sesuka hatimu, kamu pasti akan mendapatkan apa? Akibat dari perbuatan yang kamu lakukan, dari keburukan yang kamu lakukan tanpa dasar rasa malu yang menghalangimu untuk melakukannya. Nah, sehingga di sini ya menggambarkan betapa buruknya keadaan seseorang jika dia tidak memiliki rasa malu yang positif. Ya. Seseorang ketika dia kehilangan rasa malunya yang baik seperti ini, maka yang terjadi adalah keadaannya tidak ada ubahnya dengan makhluk yang hina seperti hewan ya dan yang serupa dengan itu. Hewan itu kan tidak memiliki rasa malu ya, sehingga dia melakukan apapun yang disukai oleh syahwatnya. Nah, maka keadaan manusia akan lebih buruk daripada hewan itu karena hakikatnya dia memiliki rasa malu, tapi dia tanggalkan pakaian malunya tersebut untuk melakukan tindakan yang tercela. Sehingga manusia seperti ini memilih jalan yang paling buruk. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa yang mengurangi kadar keimanannya, maka ini akan bisa mengurangi kadar rasa malunya. Ya, mengurangi kadar rasa malunya. Dan kalau dia tidak bertaubat dan terus-menerus melakukan suatu perkara dosa, maka rasa malunya pun akan semakin tergerus. Yang awalnya dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, sampai kehilangan rasa malu, maka yang sembunyi-sembunyi ini pada akhirnya akan diungkapkan juga. Pada akhirnya akan ditampakkan, bahkan mungkin ketika dia melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi ini berkaitan dengan dosa-dosa kecil, lambat laun akan mengantarkan dia kepada dosa-dosa besar yang tampak dan terang-terangan. Ya, wal'iyadzubillah. Contoh misalnya seseorang itu misalnya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sebelum dia terjerumus ke dalam perbuatan zina, mungkin dia melalui perbuatan-perbuatan dosa yang kecil yang tersembunyi. Ya, mungkin nonton film yang tidak baik atau mungkin melihat auratnya wanita dan seterusnya. Lambat laun kemudian dia tertarik untuk lebih jauh daripada itu. Mulai dia ya mencari para wanita yang bisa diajak zina misalnya gitu ya. Sampai pada akhirnya terang-terangan dia mencari komunitas orang-orang yang bisa memenuhi hasrat keinginannya untuk berbuat zina. Yang awalnya sembunyi-sembunyi, melewati dosa-dosa kecil, sampai kehilangan rasa malunya, menjadi melakukan dosa besar,
dan pada akhirnya melakukannya di keadaan terang-terangan. Dan ini tidak sedikit banyak orang seperti ini. Ya. Oleh karena itu agar kita memiliki rasa malu yang kuat, ya, maka perbanyak untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan iman kita dengan ilmu dan amal. Meminimalisir dosa-dosa, kalaupun sudah pernah melakukan dosa segera bertobat dan beristighfar kepada Allah. Yang seperti ini akan tetap menjaga sifat malu kita yang terpuji. Karena ini sangat penting, kita sangat butuhkan rasa malu ini terutama di masa sekarang. Di masa sekarang itu melakukan perbuatan dosa itu sudah terang-terangan dan sudah tidak ada lagi rasa malu. Ya. Padahal rasa malu inilah yang menjaga kita dari hal-hal yang hina dan membuat kita ini selalu menjaga integritas. Apa integritas itu? Saya juga nggak ngerti apa artinya integritas. Tapi penggunaan kata integritas ini saya tahu. Ya, bisa dipahami gitu ya. Ya. Ya lebih kepada menjaga harga diri kan gitu ya, integritas ini. Ya. Sehingga dia akan merasa malu ya ketika ada orang itu yang mengajak dia untuk berbuat haram dengan berbagai macam bentuknya, maka dia apa? Menjaga dirinya dari hal itu. Atau ketika seseorang itu mengajak dirinya untuk melakukan tindakan yang menghinakan dirinya di hadapan manusia yang lain, merendahkan kehormatannya, ya, maka ada rasa malu yang menahan dirinya untuk mengikuti hal yang demikian. Termasuk dia akan menolak riswah, ya, suap, kemudian menolak ya berbagai macam hal-hal yang membuat hakikatnya dirinya akan terjerumus ke dalam jurang kerendahan dan kebinasaan. Dia akan meninggalkan itu semuanya, menolak itu semuanya karena ada rasa malu yang ada pada dirinya. Kemudian qawaid mustanbatatun minal haditsil 20. Kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ke-20 ini adalah qaidatun tajma'ul khaira wasyarr. Jadi kaidah yang bisa mengumpulkan kebaikan dan keburukan. Nah, kaidahnya berbunyi kullu khairin asluhul haya. Jadi segala kebaikan itu asalnya dari rasa malu. Segala kebaikan itu asalnya dari rasa malu. Wa bina'an alaihi, dan dibangun atas kaidah ini pula sebuah kaidah yang lain. Apa itu? Wa kullu syarrin min asbabihi dhihabul haya. Segala keburukan itu di antara penyebabnya itu adalah hilangnya rasa malu. Ya. Jadi disebutkan di sini kaidah yang pertama, setiap kebaikan itu asalnya selalu berasal dari rasa malu. Ya, karena orang kalau memiliki rasa malu yang benar gitu ya, maka akan mencegah dia untuk melakukan keburukan dan hal-hal yang merendahkan martabat dirinya. Dia merasa malu. Sehingga apa? Dia selalu dalam keadaan baik. Dia akan selalu dalam keadaan baik. Kemudian ya, segala keburukan salah satu sebab yang menjadikan orang itu terjerumus ke dalamnya adalah hilangnya rasa malu. Ketika orang sudah tidak memiliki rasa malu, maka akan mudah bagi dia untuk melakukan hal-hal yang menghinakan dirinya. Dan kebanyakan perbuatan yang menghinakan dirinya itu masuk kategori perbuatan-perbuatan yang buruk. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan min uqubatil ma'asi dhihabul haya. Di antara hukuman yang dihasilkan dari kemaksiatan itu adalah hilangnya rasa malu. Alladzi huwa aslu kulli khairin wa dhihabuhu dhihabul khairi ajma'uhu. Jadi yang mana gitu ya, asal segala kebaikan itu ada pada rasa malu. Dan hilangnya rasa malu akan menghilangkan atau akan menjadi hilangnya kebaikan secara keseluruhan. Akan menjadikan hilangnya apa? Kebaikan secara keseluruhan.
Kan ini. Kemana ke sini? Nah, ini adalah hadis yang ke-20. Sekarang kita masuk pada al-hadithul hadiyah wal ishrun. Hadis ke-21. Dari Abu Amr, wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Amr dan juga disebut dengan Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan untukku di dalam Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan menanyakan tentangnya kepada seorang pun selain engkau. Qala, maka Nabi mengatakan, qul, ucapkanlah, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis ini rawahu Muslim. Al kalimatu la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tidak bertanya tentangnya kepada seorang pun selain engkau. Maknanya adalah aila ahtaju ila ahadin ba'daka yufassiruhu li. Yaitu maksudnya aku tidak membutuhkan kepada seorang pun setelah engkau menjelaskannya kepadaku. Setelah engkau menjelaskannya kepadaku, maka aku tidak lagi menanyakannya kepada selainmu. Dan ini menunjukkan bagaimana sahabat itu sangat berpegang teguh dengan sunnah. Mereka lebih percaya apa yang diterangkan oleh Nabi SAW atau yang bersumber dari Nabi daripada bersumber dari yang selainnya. Maka mencukupkan diri dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Ini adalah sikap para sahabat. Terutama para sahabat kala itu sangat berkemampuan untuk mengakses secara langsung pelajaran dari Nabi SAW. Sehingga mereka lebih banyak mencukupkan pelajaran itu secara langsung ditanyakan kepada Nabi atau dipelajari secara langsung oleh mereka kepada Nabi. Ini menggambarkan bahwa hakikat asal daripada agama itu adalah apa yang disabdakan Nabi. Adapun kalau orang-orang di masa setelah wafatnya Nabi, maka membutuhkan para ulama di dalam memahami apa yang menjadi sabda Nabi SAW. Namun apa yang diterangkan para ulama ini tidak bersifat mutlak kebenarannya. Jika katakanlah apa yang disampaikan para ulama itu menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang bersumber dari Rasul SAW, maka tentu kita lebih mengutamakan sabda Rasulullah SAW. Namun ini sedikit keadaan seperti ini sedikit karena para ulama kita, mereka dengan perangkat ilmu yang dikuasainya itu sangat bersemangat di dalam menjelaskan dalil-dalil itu kepada umat dengan perangkat ilmu yang mereka miliki. Jadi para ulama itu mereka sedikit salahnya daripada kita kalau langsung mengakses kepada Quran dan Sunnah. Makanya kalau ada slogan kembali kepada Quran Sunnah itu bisa dibenarkan di satu sisi, bisa disalahkan di satu sisi yang lain. Dibenarkan dalam arti di sini artinya adalah apa? Jika kita mengedepankan Quran Sunnah di atas segala sesuatu, ini benar. Hatta para ulama pun menjunjung tinggi tentang hal ini. Namun kalau yang dimaksud adalah kita kembali kepada Quran Sunnah itu melazimkan orang awam untuk kembali kepada Quran Sunnah secara langsung. Pokoknya belajar langsung ke Quran, belajar langsung ke Sunnah. Tidak butuh kitab tafsir para ulama, tidak butuh kitab sarah hadis para ulama, misal gitu ya. Pokoknya langsung aja kitab Quran, kitab hadis sudah pelajari langsung, dibaca langsung, dipahami langsung, begitu. Maka ini jelas adalah suatu kesalahan fatal. Suatu kesalahan fatal. Jadi perlu didudukkan pada kedudukan yang selayaknya, slogan atau pernyataan kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, maka kita lanjutkan di sini Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu
pernyataan yang bisa dia pegang. Dan ini menunjukkan kecerdasan para sahabat ya. Mereka itu berusaha untuk belajar kepada Nabi sesuatu yang tidak banyak-banyak keterangannya, tapi yang penting itu bisa dia pegangi sampai membuat dia bisa masuk surga. Beda dengan kita yang maklumat ilmunya ini banyak, tapi pengamalannya sedikit. Ya. Kalau para sahabat itu mutadarrij, mereka orang-orang yang sabar dalam apa? Dalam bertahap. Makanya kita mendapati kebiasaan para sahabat ketika menuntut ilmu, mereka itu tidak melampaui 10 ayat dari Al-Quran. Mereka pelajari 10 ayat ini kepada Nabi, ya, bagaimana makna yang terkandung di dalamnya dan bagaimana mengamalkan 10 ayat itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah mereka melalui 10 ayat itu dan mengamalkannya, baru menambah 10 ayat berikutnya. Ya. Nah kalau kita kadang tidak begitu ya, ngaji kepada semangat belajar, ya, tapi kemudian minim amal. Ilmunya hanya untuk pinter-pinteran aja kan itu ya. Hanya ingin disebut sebagai tolib senior. Atau ada istilah sekarang ikhwan kibar katanya. Ini piye ceritanya ini ikhwan kibar ini. Saya awalnya nggak ngerti itu apa maksudnya, terus ada ikhwan itu ngomong, ini Ustadz ini ikhwan kibar. Apa maksudnya ikhwan kibar ini ya? Akhirnya saya baru tahu maksudnya mungkin karena dia sudah lama ngaji lebih dulu, terus kemudian banyak kiprahnya di tengah-tengah ikhwan dalam hal menyelenggarakan kajian dan seterusnya. Akhirnya disebut dengan ikhwan kibar. Iya. Ini istilah yang baru ya. Muhdats ini. Di sini ikhwan kibar siapa? Jadi ikhwan kibar siapa? Ikhwan mimbar. Ikhwan mimbar. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kecerdasan para sahabat. Para sahabat itu berusaha untuk mengambil ilmu itu yang benar-benar bisa dipegangi dan bisa diamalkan. Makanya nanti antum akan dapati sikap yang serupa seperti ini pada hadis setelah ini, hadis ke-12-nya. Ya. Ada seorang sahabat yang hanya menanyakan tentang kondisi kalau dirinya itu melakukan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja. Itu bisa masuk surga apa enggak? Nah gitu. Akhirnya Nabi mengatakan masuk surga kan gitu ya. Sehingga dia berusaha untuk memegangi hal itu. Tapi intinya begini, para sahabat itu mereka sangat bersemangat untuk berilmu dan beramal. Ya. Dan di sini juga mengandung jawami'ul kalim. Ya. Jadi sabda Nabi SAW itu singkat tapi kandungannya luas. Seperti yang dikatakan Nabi di sini, amantu billah tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Ya, tetaplah kamu di atas iman kepada Allah ini. Baik secara apa? Ilmu dan amal, secara keyakinan maupun secara amaliyah. Karena beriman itu tidak hanya berbicara mengenai keyakinan. Tapi iman menurut Ahlussunnah itu apa? Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan. Maksud perkataan itu perkataan lisan dan perkataan hati. Perkataan hati maksudnya keyakinan. Ya. Wa amalun, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati adalah amal-amal hati, sedangkan perbuatan anggota badan amal-amal zahir yang dilakukan oleh anggota badan. Bertambah dan berkurang. Ya, itu adalah definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Jadi katakan aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah, ini maknanya bukan sekedar berbicara. Bukan sekedar berkata, saya beriman kepada Allah, misal gitu ya. Bukan hanya itu, tapi perwujudan iman itu secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah. Apa sih istiqomah itu artinya? Istiqomah itu lurus, berlaku lurus ya.
tetap di atas apa yang menjadi perkara yang diperintahkan, gitu ya. Itu istiqomah. Nah, sehingga di sini mengandung apa? Lahir dan batin, ya. Kalau kita misalnya gabungkan dua kata ini, misalnya amantu billah, aku beriman kepada Allah, berkaitan dengan batin misalnya, tsumastaqim, kemudian beristiqomah, ini berkaitan dengan lahirnya, ya. Kemudian fawaid mustanbatatun minal hadits al-hadi wal 20, ya. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ke-21. Yang pertama adalah al-haditsu dalilun ala hirsis sahabati ala ilmi wa su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini sebagai dalil menunjukkan semangatnya para sahabat di dalam menuntut ilmu dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, al-haditsu dalilun ala anna jima'al khair fil istiqamah ba'dal iman. Jadi hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa, ya, keseluruhan kebaikan itu, ya, tercakupnya seluruh kebaikan itu ada pada istiqomah setelah iman. Setelah iman, ya. Jadi beristiqomah tetap berada di atas kondisi lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Fastaqim kama umirta. Tetaplah kamu lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Baik itu yang diperintahkan berkaitan dengan yang harus kita yakini, atau yang harus kita ucapkan, atau yang harus kita amalkan secara lahir maupun batin. Termasuk juga yang harus kita jauhi secara lahir maupun batin. Ketika kita mewujudkan itu semuanya di atas, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetap terus di atas jalan ini, maka kala itu kita telah beristiqomah. Ya, kala itu kita telah beristiqomah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta agar kita diberikan kemudahan untuk istiqomah di dalam semua sholat kita yang wajib maupun yang sunnah. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami kepada jalan yang lurus, dan berikan taufik kepada kami untuk berada di dalam jalan yang lurus, serta kokohkan kami di atas jalan yang lurus sampai kami menghadap kepadamu dan mati di atasnya. Jadi permintaan kita ihdinas siratal mustaqim itu mengandung 3 permintaan. Ya, kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita diperjalankan di dalam jalan yang lurus, yaitu kita minta agar Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Kemudian kita minta kepada Allah untuk mengokohkan di atas jalan yang lurus ini sampai kita menghadap Allah, yaitu kita mohon kepada Allah agar terus istiqomah di atas ilmu dan amal, untuk selalu lurus dalam ilmu dan amal, ya, sampai kita menghadap Allah SWT. Kita minta as-sabat, kekokohan untuk tetap di atas jalan ilmu dan amal ini. Nah, ini yang kita minta ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah katakan bahwa jalan yang lurus ini adalah jalan yang merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat atas mereka, ya, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Inilah jalan yang ditempuh oleh mereka. Dan kemudian kita berlindung kepada Allah dari 2 jalan yang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang al-maghdub alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, yang kata Nabi mereka adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yaitu mereka-mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang tersesat, jalannya orang Nasrani dan pengikut jalan tersebut, yaitu orang-orang yang bersemangat dalam beramal tanpa didasari oleh ilmu yang benar.
Ya, maka kita berlindung dari dua jalan ini dan meminta untuk terus di atas jalan yang lurus, jalan yang menggabungkan antara ilmu nafi' wal amalus sholih. Nah, kalau orang itu bisa istiqomah di atas keimanan, ya, di atas ilmu dan amal ini, maka hakikatnya dia telah mengumpulkan banyak kebaikan. Dia telah berada di atas jalan yang dilewati oleh golongan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang banyak. Kemudian disebutkan di sini qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'zamul karamati luzumul istiqomah. Jadi karamah, kemuliaan yang Allah berikan yang terbesar kepada seorang hamba itu hakikatnya adalah luzumul istiqomah. Adalah menetapi jalan istiqomah, jalan yang lurus di atas ilmu dan amal. Ya, kokoh di atasnya sampai diwafatkan di atas jalan tersebut, ya, bergabung bersama orang-orang yang melalui jalan itu dari golongan orang yang diberikan nikmat oleh Allah dunia dan akhiratnya. Nah, sehingga karamah yang sangat diharapkan untuk diperoleh oleh tiap-tiap wali-wali Allah itu ini luzumul istiqomah. Bukan bisa terbang di langit, bukan kemudian bisa jalan di atas air gitu ya, atau bisa melipat bumi. Ya, bukan itu, tapi ini ya, yang dikejar adalah luzumul istiqomah. Antum pernah dengar kisahnya orang soleh di masa Bani Israel itu, yang doanya itu sering dikabulkan oleh Allah itu? Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura. Pernah dengar ya kisah Bal'am ini ya? Bal'am ini awalnya adalah orang soleh yang doanya itu mustajabah. Ya, suatu ketika kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu ingin menyerang dengan perintah Allah ya, ingin menyerang kaumnya Bal'am ini atau negerinya Bal'am ini. Nah, maka kemudian orang-orang di negeri Bal'am ini berbondong-bondong datang kepada Bal'am dengan memberikan banyak hadiah dan semacamnya. Untuk apa? Supaya Bal'am mendoakan kebinasaan bagi Musa dan pengikutnya. Namun Bal'am itu mengetahui bahwasanya Musa ini adalah utusan Allah, dia tahu gitu ya. Nah, awalnya Bal'am enggan, tapi pada akhirnya karena seringnya mendapatkan hadiah ya, mendapatkan perhatian khusus dari kaumnya, sampai akhirnya Bal'am pun terenyuh dengan hal itu, dan akhirnya Bal'am pun mendukung apa yang diinginkan oleh kaumnya. Ya, namun ketika Bal'am ini mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah kehancuran untuk Musa dan kaumnya, itu lisannya selalu diplesetkan oleh Allah melaknat dirinya dan kaumnya sendiri. Ya, sampai pada akhirnya Bal'am mengatakan ini sudah tidak lagi di dalam kendali dan kekuasaanku. Artinya apa? Saya tidak memiliki kuasa untuk mendoakan kehancuran untuk Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian yang terjadi apa? Bal'am memberikan nasihat. Ya. Hendaklah kamu ya, mempercantik ya, anak-anak perempuanmu, kemudian lakukan ya perintahkan kepada anak-anak perempuanmu ini untuk membawa barang-barang dagangan yang diperdagangkan di kaumnya Nabi Musa. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat orang-orang pengikut Nabi Musa itu nanti pada akhirnya melakukan dosa besar berupa perzinaan, yang dengan itu akan menjadikan terhalanginya kemenangan buat mereka. Nah, ini Bal'am ini pinter kan ya? Pinter, tapi pada akhirnya justru kepinteran dan kesolehannya itu tidak bermanfaat untuknya. Justru mendukung apa? Orang-orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya kala itu. Sampai singkat cerita dilakukan nasihat Bal'am ini, usulan Bal'am ini, sampai terjadi perzinaan di tengah Bani Israel yang membuat kemudian Allah menangguhkan kemenangan mereka beberapa tahun gitu ya, sehingga membuat mereka tidak bisa menang. Nah, ini menggambarkan bagaimana orang itu diberikan karamah oleh Allah, diantaranya doa mustajab, tapi tidak diberikan luzumul istiqomah. Pada akhirnya malah ya tergelincir pada jalan yang menyimpang. Nah, kita tidak berharap seperti ini ya.
Tapi kita berharap agar kita senantiasa diberikan istiqomah. Dan salah satu doa yang selain daripada kalimat ihdinas siratal mustaqim, doa yang layak untuk selalu kita panjatkan agar kita di atas istiqomah, diantaranya yang seperti dibaca oleh Nabi ya, dalam banyak kesempatannya, beliau mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa untuk meminta istiqomah ya. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nah, ini adalah kemuliaan ya dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu menetapi jalan istiqomah. Kemudian qawaid mustanbatatun minal haditsil hadi wal 20, kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ke-21 adalah qaidatun fil islah. Jadi kaidah di dalam melakukan perbaikan. Yaitu al-istiqomatu syamilatun lin niyati wal aqwali wal a'mal. Jadi istiqomah itu mencakup niat, perkataan dan perbuatan. Jadi niatnya harus lurus seperti yang diperintahkan, yaitu niatnya harus ikhlas dan niatnya harus apa? Selalu bertujuan untuk hal-hal yang baik. Demikian pula perkataan lisan dan hatinya, gitu ya. Perkataan lisannya maupun perkataan hati berupa keyakinannya harus istiqomah, harus lurus seperti yang diperintahkan. Kemudian amal perbuatan anggota badan maupun hatinya pun juga harus lurus. Ya. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi bukan hanya perkataannya saja harus lurus, perbuatannya tidak lurus tidak apa-apa. Atau perkataan perbuatannya lurus tapi hati dan niatnya tidak lurus. Maka ini tidak akan mencapai derajat istiqomah. Karena lurusnya lurusnya seseorang itu dilihat dari lurusnya niat, lurusnya perkataan, dan lurusnya perbuatan. Ini asar jam berapa? Jam 3 pas. Oh iya, insyaallah untuk satu hadis lagi cukup insyaallah. Jadi kita belajar ini enggak detail banget ya, tapi kita ambil poin pentingnya sebagai poin-poin kuncinya supaya kita bisa menjadi apa? Atau bisa ngerti tentang apa? Poin kunci yang kemudian kita bisa gunakan untuk memperluas pembahasan. Al-haditsu tsani wal 20, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridai beliau dan bapak beliau. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Nabi, ara'aita idza shallaitul maktubat? Bagaimana menurut pendapat Anda wahai Rasulullah jika aku sholat yang 5 waktu, sholat yang wajib, wasumtu Ramadan dan puasa Ramadan, puasa wajib, wa ahlaltul halal dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram dan aku mengharamkan yang haram. Nanti ada keterangannya di bawah ya. Wa lam azid ala dzalika syai'an dan aku tidak menambahkan sesuatu pun ya padanya ya lebih daripada itu. A'adkhulul jannah, apakah aku akan bisa masuk surga? Maka Nabi mengatakan na'am, iya. Kata Nabi SAW ya, dalam riwayat yang lain, in shadaqa dakhalal jannah. Ya, apabila dia itu jujur maka dia pasti masuk surga. Kemudian lughatul hadis anna rajulan, bahwasanya lelaki yang bertanya, ismuhu An-Nu'man bin Qawqal. Ya, namanya An-Nu'man bin Qawqal. Ja'a fi riwayatin ukhra, keterangan ini datang dari riwayat yang lain. Jadi terkadang dalam satu riwayat itu orang yang bertanya atau orang yang dibicarakan dalam hadis tersebut itu dibuat mubham. Apa mubham itu? Samar-samar, tidak jelas. Dengan disebut rajulun, begitu. Kenapa? Karena yang pertama tidak ada faedahnya untuk menyebut nama lelaki tersebut. Kemudian yang kedua dikhawatirkan kalau ada hal-hal yang
tidak baik yang membicarakan tentang lelaki tersebut, sedangkan hal ini dituntut oleh syariat untuk menerangkan hadis gitu ya, satu peristiwa yang menjadi hadis Nabi SAW disampaikan, maka dengan memubhamkan orang tersebut, menyamarkan identitas orang tersebut, maka ini akan bisa menghindarkan diri dari riba. Ya, jadi sampai sedetail itu para sahabat Nabi dalam menyampaikan hadis. Mereka berusaha menyampaikan hadis, ya. Kalau diperlukan menyebutkan seseorang itu tidak disebutkan namanya. Kecuali kalau sangat diperlukan menyebut nama maka disebutkan namanya. Tapi kalau tidak dibutuhkan dan kemudian dikhawatirkan penyebutan nama itu akan menjadikan ada hal-hal yang tidak baik, maka disamarkan penyebutan nama tersebut. Kemudian al-maktubat ay al-mafruḍat, yang diwajibkan. Ahlaltul halal ay i'taqadtu halla ma ahalla syar'u. Jadi aku menghalalkan yang halal, maksudnya aku meyakini kehalalan apa yang dihalalkan oleh syariat. Maksudnya apa? Dia benar-benar tahu bahwa itu adalah perkara yang halal. Tidak ada syubhat. Tidak ada pada dirinya kesamaran bahwa perkara yang dihadapinya itu perkara yang halal. Haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, ai i'taqadtu hurmata ma harramahu syar'u. Yaitu aku meyakini keharaman apa yang diharamkan oleh syariat tentang hal itu. Maksudnya tidak ada kesamaran bagi dirinya dan dia benar-benar yakin bahwa apa yang dihadapinya itu benar-benar haram, sehingga dia tinggalkan. Kalau yang halal dia laksanakan, untuk dia lakukan. Sehingga dia benar-benar apa? Berusaha mengambil yang mubah, yang dibolehkan, dan meninggalkan yang dilarang. Kemudian fawaid mustanbatatun minal hadits tsani wal 20. Yang pertama, al haditsu dalilun ala anna man ata bil wajibat wa antaha 'anil muharramat kana dzalika kafiyan lidukhulil jannah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang menjalani hal-hal yang wajib dalam syariat dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam syariat, maka itu membuat dirinya cukup untuk masuk ke dalam surga. Tapi ketika seseorang itu hanya mengambil yang wajib, tidak menyempurnakannya dengan yang sunnah, dia meninggalkan yang haram-haram saja, tidak juga meninggalkan yang makruh, maka ini bisa menjadikan dia masuk surga, namun level surganya tentu tidak sama dengan orang yang melakukan pengamalan agama lebih daripada itu. Tapi ini sebuah kadar wajib yang bisa mengantarkan orang itu masuk surga. Adapun untuk mencapai level-level yang lebih tinggi, maka tentunya ada nilai-nilai plus, nilai-nilai tambahan dari amal-amal sunnah yang seharusnya dia bisa lakukan untuk meningkatkan tingkatan surga mereka. Kemudian yang kedua, al-haditsu dalilun ala 'azamit tamassuki bil faraid wa annaha awwalu ma yahtammu bihil 'abdu. Hadis ini menunjukkan atas agungnya berpegang teguh dengan yang wajib-wajib, dan bahwasanya yang pertama kali yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang hamba adalah yang wajib-wajib dulu. Jadi mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah ini adalah pengamalan yang benar dalam menjalankan syariat. Bahkan dalam hadis yang nanti di sini juga kita akan baca dalam Arba'in Nawawi, hadis tentang sifat wali-wali Allah. Nabi menjelaskan atau Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seseorang itu melakukan apa yang gimana lafadznya itu? Jadi intinya dalam hadis tersebut, nanti kita akan sampai insya Allah pada hadis tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mencintai perkara yang wajib, baru kemudian perkara yang sunnah. Nah di sini salah satu dari bentuk menyesatkan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia itu terkadang dengan memutarbalikkan prioritas dalam hal ini.
Terkadang syaitan akan mendatangi seseorang untuk menyibukkan dia dengan yang sunnah-sunnah, yang membuat dia lalai untuk mengerjakan yang wajib. Ya, jadi syaitan itu tidak mesti terus mengajak orang itu untuk berbuat maksiat terus bentuknya gitu ya, atau melanggar larangan-larangan Allah begitu saja. Tidak mesti begitu. Tapi terkadang syaitan akan mendatangi manusia itu untuk membuat dia salah dalam memprioritaskan amal yang diperintahkan kepadanya di dalam syariat. Sehingga yang terjadi adalah ya, dia salah dalam memprioritaskan yang pada akhirnya membuat keadaan dirinya tersesat. Ya. Dia konsentrasi betul dalam hal yang sunnah, perhatian betul pada yang sunnah, tapi kemudian sangat meremehkan hal-hal yang diwajibkan atasnya. Kemudian yang ketiga, al-haramu ma harramahullah fi kitabihi wa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang haram itu adalah apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara yang dilarang, perkara yang haram dalam agama itu sumbernya hanya dari Allah dan Rasulnya saja. Ya. Sumbernya adalah dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seseorang itu mengharamkan sesuatu tanpa dia mendatangkan dalil petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang menunjukkan bahwa keduanya telah mengharamkan sesuatu. Jadi tidak boleh sesuka hatinya orang itu mengatakan ini halal, ini haram. Ya. Dan bahkan ini adalah salah satu bentuk kesesatan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka ahlul kitab, yang kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya secara membabi buta. Yang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ya orang-orang alim mereka dan ahli ibadat mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kala itu kemudian ada sahabat bertanya kepada Rasulullah atau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak pernah mengangkat mereka sebagai tuhan-tuhan yang kami sembah selain Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, ya, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkannya? Dan bukankah ketika Allah mengharamkan sesuatu kemudian mengharamkan sesuatu kemudian dia menghalalkannya, kalian ikut menghalalkannya? Maka itulah bentuk peribadatan kalian kepada pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama kalian. Kemudian yang keempat, al-haditsu dalilun ala hirsis sahaba ala tariqil jannah. Jadi hadis ini menunjukkan atas semangat para sahabat di dalam menempuh jalan menuju surga, ya. Sampai dalam hal seperti ini ditanyakan, demi untuk apa? Demi untuk untuk mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, ya, hakikatnya adalah bertujuan untuk meraih surga Allah dan selamat dari siksa nerakanya. Kemudian yang terakhir, ya, qawaid mustamatun min al-hadits tsani wal 20, kaidah yang bisa diambil dari hadis 22 adalah qaidatun fil man'i wal ibahah. Kaidah dalam hal larangan dan kebolehan, yaitu at-tahrimu wat tahlilu tasyri'un la yakunu illa lillahi ta'ala. Jadi mengharamkan dan menghalalkan itu bagian daripada pensyariatan. Dan yang namanya pensyariatan tidak boleh terjadi kecuali hanya Allah yang boleh mensyariatkan segala sesuatu. Jadi dilarang secara hukum asal seseorang itu melarang seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau membolehkan untuk mengerjakan sesuatu kecuali apa? Berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nam naktafi launa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.